Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait tata nama binomial. Tata nama binomial merupakan penamaan baku suatu organisme yang terdiri dari dua kata binomial, yang biasanya diambil dari genus dan spesies. Contohnya adalah Oryza, Sativa, di mana Oryza itu adalah nama genus dan Sativa itu adalah nama spesiesnya. Biasanya nama yang dipakai untuk penamaan spesies adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Penamaan organisme pada saat ini diatur dalam beberapa konvensi. Untuk tumbuhan sendiri diatur di International Code of Botanical Nomenclature. Namun bagi hewan dia diatur di International Code of Zoological Nomenclature. Jadi nanti penamanya itu berbeda antara hewan dan tumbuhan. Biasanya nama genus untuk penamaan ya, itu selalu diawali oleh huruf kapital, sementara untuk spesiesnya diawali oleh huruf biasa atau huruf kecil. Satu contoh di sini adalah Muntingnia calabura. Muntingnia ini adalah genusnya, diawali dengan huruf M besar, kemudian calaburanya adalah nama spesies, C-nya itu C kecil. Nama ditulis lengkap pada penyebutan pertama dalam tulisan, selanjutnya genusnya disingkat. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada sebuah tulisan, tumbuhan paku Davalia esculenta merupakan tumbuhan epifit, titik. Nah, di kalimat selanjutnya tidak usah ditulis lengkap lagi, cukup disingkat aja. D. esculenta banyak dimanfaatkan sebagai tumbuhan dekorasi dan seterusnya. Jadi kalau untuk penulisan nanti di penyebutan pertama dengan lengkap namanya, di penyebutan setelah itu bisa disingkat untuk genusnya. Kemudian biasanya kita menemukan singkatan seperti SP dalam zoologi atau spek dalam botani. Maksudnya itu adalah menjelaskan bahwa spesies itu tidak dapat atau tidak perlu dijelaskan. Seperti contohnya Rosa sp. Artinya itu termasuk genus mawar yang belum diketahui spesiesnya. Ini biasanya kalau kita menemukan tumbuhan, kita tahu spesies, kita tahu genusnya, tapi kita tidak tahu spesiesnya, bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian ada singkatan SPP. SPP ini SP sebenarnya, tapi dalam bentuk jamak. Contohnya adalah Ixora SPP, artinya Ixora yang banyak gitu. Jadi genus Ixora yang banyak. Selain SP dan SPP, ada juga singkatan SSP atau sub SP yang biasanya merujuk kepada subspesies yang belum diidentifikasi. Kalau tunggal, kalau subspesiesnya ini jamak nanti bisa menjadi SSPP atau sub SPP. Jadi seperti itu, jangan sampai salah untuk penggunaannya. Kemudian biasanya dalam sebuah nama ilmiah ada penyebutan autoritas. Autor itu yang memberikan nama. Jadi nama spesies biasanya diikuti dengan nama autor. Cara penulisannya berbeda antara hewan dan tumbuhan. Biasanya nama autor ditulis di belakang nama takson. ICZN untuk hewan mengatur penulisan nama autor di bidang zoologi dalam bentuk nama akhir atau nama keluarga diikuti oleh tanggal atau tahun. Namun di bidang botani hanya menggunakan singkatan nama. Nanti akan dijelaskan bagaimana perbedaannya. Perhatikan nama tumbuhan di bawah ini. Misalkan nama tumbuhannya adalah Amaranthus retroflexus. Ini adalah nama genus dan spesiesnya ya, nama tumbuhannya. Kemudian di akhir ada L. L itu adalah inisial dari Linnaeus. Jadi L ini adalah autornya yang memberikan nama terhadap tumbuhan ini. Kemudian contoh lagi mungkin kalian bisa temukan Hyacinthioides italica. L-nya dikurung, kemudian udah itu ada rot. Jadi di sini L yang dikurung ini maksudnya adalah Linnaeus yang menemukan pertama kali, yang bukan yang menemukan, maksudnya yang menamakan pertama kali. Dia memberikan nama Scilla italica awalnya. Kemudian Rothmeller memindahkan genus ini dari Scilla ke Hyacinthioides. Jadi Rothmeller ini melakukan revisi. Nah, namun untuk penghormatan kepada si pemberi nama yang pertama, akhirnya diberikan kurung. Seperti itu maksudnya. Kemudian ada lagi contoh Rubus ursinus Cam and SCHLDL. Ini singkatan dari nama keluarganya. Jadi Cam ini adalah dari nama Adelbert von Chamisso dan yang satunya adalah Diederik van Leonhard von
Schlettendal. Jadi disingkat. Jadi ada dua autor yang memberikan nama. Kadang-kadang kita juga menemukan penulisan seperti ini. Andropogon aromaticus Siber X Cult. X di sini adalah komponen dari kutipan penulis yang menunjukkan bahwa deskripsi awal dari si autor pertama tidak memenuhi aturan untuk publikasi. Tetapi nama yang sama kemudian diterbitkan secara valid. Artinya yang pertama itu sebenarnya dia pernah mengajukan, tapi ada yang kurang, tidak valid untuk publikasi. Kemudian ada orang lain yang mengajukan dan valid. Namun biasanya si nama kedua ini tetap mengakui deskripsi dari si pemberi pertama. Jadi contohnya di sini adalah Andropogon aromaticus Siber X School. Jadi Joseph Schultz secara valid menerbitkan nama ini, Andropogon maksudnya, pada tahun 1824. Tetapi uraian morfologinya didasarkan pada uraian sebelumnya oleh si pemberi nama yang pertama, yaitu Franz Siber. Jadi itu untuk penulisan autor di tumbuhan. Sementara untuk di hewan ini agak beda. Jadi kalau di hewan misalkan Passer domesticus, kalau tadi kan hanya pakai L aja kalau di tumbuhan. Kalau di hewan tinggal ditulis aja semuanya Linnaeus sama tahunnya 1758. Jadi seperti itu terkait tata nama binomial.